Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najhi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi bukurina. Allahumma taqabbal minna qiyamana wa tilawatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai kesempatan subuh pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, memanfaatkan kesempatan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan berjumpa bulan Ramadan di tahun ini, dan juga berjumpa dengan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita selama bulan Ramadan dengan membaca kitab Asrarus Shaum, rahasia-rahasia puasa, yang ditulis oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wafat tahun 505 Hijriah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang derajat puasa manusia. Ada 3 tingkatan puasa manusia, kata Imam Ghazali. Yang pertama adalah shaumul umum, puasa umum, yang mana keumuman manusia mampu melakukannya, di mana dia hanya terbatas pada menjaga diri dari pembatal puasa secara fikih, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan sama istri. Kemudian derajat yang berikutnya adalah shaumul khusus, puasa yang khusus, di mana puasa khusus ini orang yang berpuasa bukan hanya menahan syahwat perut dan syahwat kemaluan, namun dia juga menahan syahwat seluruh anggota badan yang lainnya, menahan syahwat mata, menahan syahwat tangan, menahan syahwat kaki, menahan syahwat pendengaran, dan seterusnya. Yang mana ini disifati oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sebagai puasanya orang-orang yang soleh. Kemudian tingkatan yang terakhir adalah shaumu khususil khusus, puasa yang sangat-sangat khusus, yang ini adalah puasanya para nabi, puasanya para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa orang-orang yang memang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya, yaitu di mana dia berpuasa menahan syahwat fisik dan juga syahwat batin, di mana dia bukan hanya menahan keinginan-keinginan syahwat dari anggota tubuh, tapi dia juga memuasakan hatinya dari kebergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini
hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya. Maka di sini beliau pun membahas tentang puasa khusus, yaitu puasanya orang soleh. Dan puasa khusus ini sempurna dengan 6 perkara, dengan menahan 6 hal, yang mana 2 dari 6 ini sudah kita bahas. Yang pertama adalah menahan mata, kemudian yang kedua adalah menahan lisan. InsyaAllah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bagian yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bilmi fi dunya wal akhirah wa dakhalahu fasihah jannatihi Allahumma amin. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ats-tsalitsu, yang ketiga, kaffus sam'i 'anil isgha'i ila kulli makruhin. Menahan pendengaran dari mendengarkan kepada semua hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempurnaan puasanya orang yang soleh adalah dengan menahan syahwat pendengaran. Yang dimaksud menahan syahwat pendengaran adalah menjaga pendengaran kita dari mendengarkan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan qala li anna kullama harramallahu qawlahu, karena setiap hal yang Allah haramkan untuk pengucapannya, harramal isgha'a ilaihi, maka haram juga hukumnya untuk mendengarkannya. Maka di sini beliau menyebutkan satu dhabit, satu kaidah, bahwasanya setiap hal yang diharamkan untuk diucapkan, diharamkan juga untuk didengarkan. Maka termasuk hal yang hendaknya dihindari ketika berpuasa adalah mendengarkan kalimat-kalimat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan kalimat-kalimat dusta, mendengarkan kalimat ghibah, mendengarkan ucapan-ucapan yang buruk dan lain sebagainya. Kemudian beliau mengatakan qala walidzalika sawallahu azza wa jalla bainal mustami'i wa akilis suhat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, menyamakan kedudukan antara orang yang mendengarkan dengan orang yang memakan makanan yang haram. Menyamakan antara dosa mendengar dengan dosa lisan. Faqala ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, samma'una lil kadhibi akaluna lisuhti. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan mereka itu mendengarkan terhadap ucapan-ucapan dusta, dan mereka makan makanan-makanan yang batil. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara dosa pendengaran dengan dosa lisan, dengan dosa mulut. Wa qala azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul itsma wa aklihimus suhat. Yang mana artinya, kalaulah seandainya orang-orang yang rabbani, para alim dan juga para ahli ilmu tidak melarang mereka dari ucapan mereka yang dosa, ucapan dosa, wa aklihimus suhat, dan makannya mereka terhadap hal-hal yang batil. Maka di sini kembali Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara dosa ucapan dengan dosa pendengaran. Maka di sini ada isyarat bahwasanya perkara yang haram untuk diucapkan, maka diharamkan juga untuk didengarkan. Kemudian beliau mengatakan qala fas-sukutu 'alal ghibati haramun. Contohnya apa?
maka orang yang diam atas satu ghibah yang ada di hadapannya adalah sesuatu yang diharamkan. Ketika ada ghibah misalkan yang berada di hadapannya, maka harus diingkari. Tidak boleh kita ridho, rela mendengarkan hal tersebut karena itu adalah sebuah dosa. Ya, mengingkari dengan tangan, kemudian jika tidak bisa mengingkari dengan tangan, jika tidak bisa maka dengan lisan. Jika tidak bisa, minimal adalah dia pergi dari majelis tersebut. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali melanjutkan, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, innakum idzan mithlukum. Sesungguhnya kalian jika begitu maka seperti mereka. Ayat ini menceritakan tentang orang-orang kafir yang mengolok-olok Islam. Orang-orang kafir yang mengejek Islam. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum muslimin untuk pergi dari majelis tersebut. Karena untuk apa? Duduk dan di hadapannya ada orang yang mengejek Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka jika tetap duduk di situ, maka kata Allah Subhanahu wa taala, innakum idzan mithluhum. Kalian kalau begitu ya sama saja seperti mereka. Mereka berbicara butuh pendengar. Orang yang mendengar butuh orang yang berbicara. Maka hukumnya sama saja, kata beliau. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, yang mana hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya, dengan sanad yang qarib, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil itsm. Orang yang menggibah dan orang yang mendengarkan ghibah, maka dua-duanya ini adalah orang yang sama-sama di dalam dosa. Karena ghibah tidak mungkin tanpa ada dua unsur ini. Orang kan nggak mungkin ghibah sendirian. Yang ghibah sendirian kan gremeng. Ya, maka nggak bisa orang ghibah sendirian. Ghibah itu harus ada temannya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berbicara dengan ghibah dan orang yang mendengarkan ghibahan orang lain, dua-duanya sama-sama dosa. Karena memang untuk merealisasikan ghibah harus ada dua sisi ini, sisi yang mengucap dan sisi yang mendengar. Maka ini yang ketiga, masyaallah muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, yaitu ketika berpuasa kita berusaha juga menahan pendengaran kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau contohkan tadi salah satunya perkara yang karena memang sering dilakukan oleh kaum muslimin adalah ghibah. Karena hal tersebut akan sering terucap tanpa sadar. Kemudian berikutnya beliau mengatakan qala ar-rabi'u, yang keempat, kaffu baqiyatil jawarihi 'anil athami. Menahan seluruh anggota tubuh yang lainnya dari dosa-dosa, minal yadi, termasuk diantaranya adalah tangan, warijli dan kaki, wa 'anil makarihi, dan dari hal-hal yang dibenci oleh syariat. Itu menahan seluruh anggota tubuh yang lainnya dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa kafful batni 'anis syubhat, dan menahan perutnya dari perkara-perkara syubhat waqtal iftari, ketika dia berbuka. Ya. Kita harus berhati-hati. Ya, barangkali di hadapan kita adalah makanan-makanan yang sifatnya syubhat. Kita ragu-ragu ini adalah halal atau haram, diperbolehkan untuk dimakan atau tidak. Maka ketika dia berbuka puasa, hendaknya memastikan bahwasanya hal tersebut memang halal untuk dimakan. Jangan sampai ada unsur syubhat, apalagi haram. Dan Imam Ghazali mengatakan, fala ma'na li saumi, maka tidak ada faedahnya dia berpuasa, wa huwal kaffu 'ani ta'amil halal, di mana dia sudah berusaha untuk menahan dari makanan yang halal, tsummal iftaru 'alal haram,
kemudian setelah itu dia malah berbuka dengan perkara yang haram. Ya. Untuk apa dia berpuasa? Kalau misalkan dia menahan diri dari sesuatu yang halal, ternyata dia berbuka dengan sesuatu yang haram. Famithalu hadzal shaim, maka permisalan orang yang berpuasa semacam ini, dia menahan dari yang halal tapi berbuka dengan yang haram, mithalu man yabni qasran, perumpamaannya seperti orang yang sedang membangun sebuah istana yang megah. Wa yuhdimu misran, tapi di waktu yang sama dia menghancurkan satu kota. Jadi untuk membangun satu istananya, dia harus menghancurkan seluruh kota. Fa inna ta'amal halal, sesungguhnya makanan yang halal, innama yadurru bikathratihi la binau'ihi. Sesungguhnya makanan yang halal itu bisa memberikan efek mudarat. Makanan yang halal saja itu bisa memberikan efek mudarat. Dari mana kata beliau bikathratihi? Ketika makanan yang halal itu terkumpul terlalu banyak. La binau'ihi, bukan jenisnya. Jadi bukan dia menimbulkan mudarat karena halalnya, bukan. Kalau halal jelas halal. Tapi bikathratihi kata Imam Ghazali. Karena banyaknya. Fasaumu litaqlilihi. Maka puasa ini untuk memang tujuannya ya, litaqlilihi, untuk menyedikitkan porsi makanan yang halal yang kita makan. Itu rahasia puasa di situ. Bukan untuk meninggalkan satu yang haram. Orang puasa itu tidak meninggalkan satu yang haram. Orang puasa dia tidak boleh makan padahal makan halal. Orang puasa tidak boleh minum padahal minum halal. Orang puasa tidak boleh jima padahal jima halal dengan yang halal. Akan tetapi memang tujuan puasa itu adalah untuk menyedikitkan yang halal. Kenapa? Karena yang halal itu dengan terlalu berlebihan atau banyak bisa memudaratkan. Dan beliau mengatakan qala wa tarikul istiktsari minad dawa'i khaufan min dararihi idza adala ila tanawulis sam au ila tanawulis summi kana safihan. Kata beliau, dan orang yang berusaha untuk tidak memperbanyak mengkonsumsi obat-obatan, ini permisalan juga, karena dia khawatir obat tersebut bisa memudaratkan badannya, lalu ternyata dia malah minum racun. Maka orang ini adalah orang yang bodoh, kata beliau. Ini masih perumpamaan bagi orang apa? Yang dia berpuasa, meninggalkan satu yang halal, tapi dia berbuka dengan satu yang haram. Itu ibarat, kata beliau, ibarat yang pertama tadi seperti orang yang membangun istana tapi menghancurkan kota. Ibarat yang kedua, kata beliau, itu seperti orang yang berusaha untuk menghindari obat-obatan, tidak terlalu mengkonsumsi terlalu banyak, karena khawatir obat terlalu banyak itu tidak baik bagi tubuhnya, tapi dia malah minum racun. Ya. Kata Imam Ghazali, kana safihan. Maka orang seperti ini ya orang yang tidak paham, orang yang bodoh. Wal haramu sum yuhlikuliddin. Dan haram itu, sesuatu yang haram itu seperti racun. Yang mana haram, barang yang haram itu atau sesuatu yang haram itu adalah racun yang bisa menghancurkan agamanya. Wal halalu dawaun, sedangkan yang halal adalah obat. Yanfa'u qaliluhu, yang akan bermanfaat bagian sedikit dari obat itu. Wa yadurru katsiruhu, dan bisa mudaratkan jika terlalu berlebihan. Wa qasdus shaumi taqliluhu, dan maksud daripada puasa itu adalah menyedikitkan sesuatu yang halal. Itu adalah maksud daripada puasa. Kemudian beliau menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, kam min shaimin laisa lahu min saumihi illal ju'u wal atashu.
berapa banyak dari orang puasa itu dia tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya dan tidak mendapatkan faedah atau nilai-nilai yang bisa dia ambil dari puasanya. Apa sebabnya? Maka di sini Imam Ghazali menyebutkan beberapa pendapat. Qila, pendapat yang pertama dikatakan, huwallazi yuftiru 'alal haram. Pendapat yang pertama adalah orang yang dia berbuka dengan sesuatu yang haram. Maka ini bisa jadi puasanya ya tidak memberikan pahala, tidak memberikan dampak apapun pada dirinya. Pendapat yang pertama. Wakilah pendapat yang kedua dikatakan huwallazi yumsiku an walladzi yumsiku 'ani ta'amil halal. Dia adalah orang yang menahan diri dari makanan yang halal. Dia berusaha selama siang hari di bulan puasa, dia tidak makan, tidak minum yang halal. Wa yuftiru 'ala luhumin nasi bil ghibah. Lalu dia berbuka dengan menyantap daging manusia ketika dia menggibah orang lain. Wa huwa haramun, dan ini haram. Jadi pendapat kedua, orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu ketika dia berbuka dengan menggibah orang lain. Dan menggibah adalah dosa yang besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pendapat yang ketiga mengatakan wakilah, dikatakan huwallazi la yahfadhu jawarihahu 'anil atham. Orang yang puasanya tidak dapat apa-apa adalah orang yang dia tidak menjaga anggota tubuhnya dari dosa selama dia berpuasa. Maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Dia hanya mungkin puasanya sah secara fikih, tidak melakukan pembatal. Namun makna dari puasanya tidak ada. Faedah dari puasanya tidak ada. Dia hanya dapat rasa lapar, dapat rasa haus, itu saja. Baik, kemudian yang berikutnya yang kelima, al-khamisu. Perkara yang kelima tentang puasanya orang-orang yang soleh, puasanya khusus. Maka kelengkapan yang kelima, al-khamis, an la yastakthira minat ta'amil halal waqtal iftar. Tidaklah seseorang itu memperbanyak atau berlebihan dari makanan yang halal waktu dia sudah boleh untuk berbuka. Bihaitsu yamtali'u jawfuhu, di mana dia makan sampai memenuhi seluruh perutnya. Fama min wi'ain, maka tidak ada satu wadah abghadu ilallahi azza wajal yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala min batnin mali'in min halal, daripada perut yang penuh terisi dengan makanan halal. Ya, ini bukan makanan haram, makanan halal. Maka kata Al-Imam Ghazali rahimahullah taala, supaya puasa kita semakin sempurna adalah ketika diperbolehkan kita untuk makan, diperbolehkan kita untuk minum, untuk melakukan pembatal puasa, maka jangan terlalu berlebihan dalam makan, dalam minum. Ya, meskipun itu halal. Karena memang yang dibenci itu berlebihan dalam yang halal. Soalnya kalau haram itu meskipun enggak penuh dia sudah haram. Tapi halal ketika dia berlebihan maka ini sesuatu yang dibenci. Kata Imam Ghazali, tidak ada sesuatu wadah yang dibenci ketika dipenuhi dengan barang dengan barang halal melebihi perut manusia. Oleh karenanya puasa itu untuk melatih menyedikitkan isi daripada perut kita. Beliau mengatakan qala wa kaifa yustafadu minas shaum. Bagaimana orang semacam ini bisa mengambil faedah dari puasanya? Atau wa kaifa yustafadu minas shaumi, bagaimana dia bisa mengambil atau bisa diambil satu faedah dari puasa? Qahru aduwillah, berupa melawan musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa kasri syahwati, dan menghancurkan syahwatnya idza tadarakas shaimu,
jika orang yang berpuasa itu mengejar inda fitrihi ketika dia berbuka ma fatahu dhahwata naharihi, apa yang sudah terlewat dari makan siangnya. Ya, kata beliau, orang berpuasa itu kan tujuannya untuk menyempitkan jalan setan. Ya, di awal kitab pembahasan tentang fawaidus shaum, tentang faedah-faedah puasa di pasal yang bagian pertama, Imam Ghazali kan menyebutkan bahwasanya inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Banyak setan itu, kata Rasulullah, mengalir di tubuh manusia melalui aliran darah. Kemudian Imam Ghazali mengomentari fadayyiku majariyahu bisaum, maka sempitkan aliran setan dalam tubuh manusia dengan berpuasa. Dan para ulama juga menyampaikan salah satu tujuan puasa adalah untuk melemahkan unsur nafsu dalam tubuh kita. Maka kata Imam Ghazali, nah bagaimana orang itu mau melemahkan nafsunya, mau mengalahkan setannya, jika ketika dia waktu berbuka, dia mengkodok makanan yang waktu siang tidak sempat dimakan. Nobel. Ya. Makan 3 kali sehari, kalau hari biasa, pagi, siang, malam. Pas puasa tetap 3 kali sehari. Pagi, malam, agak malam. Ini. Katanya Imam Ghazali, yang gimana mau ngambil faedahnya dari mana? Ini sama saja, bodoh mereka poso gitu. Wa rubbama yazidu alaihi fi alwani ta'am, bahkan kata Imam Ghazali, dan bisa jadi bahkan dia malah semakin menambah aneka macam-macam makanan yang ada. Dan itu terjadi sejak zaman Imam Ghazali ya. Ya. Itu terjadi. Memang Ramadan itu identik dengan apa? Banyaknya makanan, variasi. Ya, muncul jenis-jenis makanan baru yang sebelumnya enggak ada. Ya. Hatta stamarrat al-'adatu. Ya. Hingga tetap berkelanjutan kebiasaan ini bi an tuddakhara jami'ul at'imati la Ramadan. Kata beliau, di mana orang-orang itu menyimpan makanan khusus nanti disantap pada waktu Ramadan. Fayuqalu minal at'imati fihi ma la yuqalu fi iddati asyhur. Kata beliau, maka dimakanlah di bulan Ramadan makanan-makanan yang tidak bisa dinikmati di luar bulan Ramadan. Ya. Napa neten Indonesia? Kolok nggih. Kolak kan jarang-jarang ya. Ya. Jadi kolak itu ya. Itu kalau Ramadan setiap hari ada kolak, es buah gitu ya, banyak. Ya. Itu Imam Ghazali, ya Imam Ghazali sekitar lewat tahun 500-an Hijriah, berarti 900 tahun yang lalu kata Imam Ghazali. 900 tahun yang lalu. Itu Imam Ghazali mengkritik kebiasaan manusia di zaman beliau. Ya. Dan beliau mengatakan qala wa ma'lumun. Dan sudah diketahui. Anna maqsudas shaumi al-khawa'u. Dan sudah diketahui bahwasanya maksud dari puasa itu adalah untuk mengkosongkan wa kasrul hawa, dan menghancurkan nafsunya. Li taqawwan nafsu, supaya semakin menguat jiwa manusia ala taqwa, untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan puasa. Tujuannya adalah memperkuat jiwa kita untuk semakin bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. La'alakum tattaqun, itu. Wa idza dufi'atil ma'iddatu, wa idza dufi'at al-ma'idah ya. Dan ketika ya sudah ditekan perut ini ya, min dhahwatin nahar, dari pagi hari ilal isya hingga malam hari, hatta hajat syahwatuhu, hingga semakin memuncak keinginannya. Ya, sifat manusia itu ketika dilarang itu kan semakin penasaran, kan itu. Semakin ditekan semakin melawan.
Kan gitu sifat manusia seperti itu. Maka kata Imam Ghazali, ketika perut ini ditekan di siang hari, nggak boleh makan, nggak boleh minum, ditekan. Maka keinginannya semakin besar. Wa qawiyat raghbatuhu aw wa qawiyat raghbatuha, dan semakin kuat keinginannya. Ya. Keinginannya apa? Ya keinginannya untuk menikmati makanan, menikmati minuman. Thumma ut'imat minal ladzat. Kemudian setelah itu, setelah ditekan, semakin dia memuncak keinginannya, kemudian waktu berbuka, dia diberi makanan yang begitu lezat. Wa usbi'at, dan sampai dipenuhi perutnya itu. Zadat ladzatuha, maka semakin bertambah kelezatan perut. Wa tadha'afat quwwatuha, dan semakin berlipat ganda kekuatannya. Wan ba'atha minasyahwat, maka semakin memunculkan keinginan syahwatnya. Ma'asaha kanat raqidatan, di mana yang sebelumnya dia harapkan syahwat tadi harusnya terdiam. Lau turikat ala adatiha, seandainya perut itu dibiarkan seperti kebiasaannya. Ya. Maka ini adalah renungan bersama yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ya. Di mana hendaknya seorang memperhatikan puasanya dan merenungi apa maha rahasia. Ya. Memang kitabnya adalah judulnya Asrarus Shaum, rahasia-rahasia puasa. Ya. Untuk menyelami makna puasa itu sebenarnya untuk apa kita berpuasa. Ya. Kemudian bagaimana caranya. Ya, supaya puasa kita semakin bermakna dan kita benar-benar mampu untuk mengambil faedah dari puasa kita. Kemudian beliau mengatakan qala faruhus shaumi, maka roh daripada puasa ini, wasirruhu, dan rahasia puasa, tad'iful quwa, adalah untuk melemahkan kekuatan, allati hiya wasailu syaitan, yang kekuatan itu adalah sarana setan, fil qudi ila syurur, yang bisa mengarahkan manusia kepada berbagai macam keburukan. Maka itu adalah puasa. Ya. Oleh karenanya dalam satu hadis yang sahih Nabi SAW menyampaikan, innamas shaum la mithla lahu. Ya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya puasa itu tidak ada yang sebanding dengannya. Dan bahkan para ulama, para hukama pun menyampaikan, ya, bahwasanya puasa ini adalah pokok dari semua ibadah. Pokok dari semua ibadah adalah puasa. Bagaimana bisa? Karena orang beribadah itu dia harus memiliki hawa nafsu yang lemah dan keimanan yang menguat. Itu supaya orang bisa beribadah. Dan puasa tujuannya adalah untuk itu. Melemahkan hawa nafsu dan menguatkan keimanan. Tujuannya adalah itu. Maka puasa itu adalah sebagai pintu daripada ibadah-ibadah yang ada. Jika kita mau kuat dalam beribadah, salah satu pintunya adalah dengan berpuasa. Ya. Dan beliau di sini menyampaikan rohnya puasa, spiritnya orang puasa itu untuk melemahkan kekuatan setan yang ada di tubuh kita. Walan yahsula dzalika illa bitaqlil, dan hal itu tidak bisa didapat. Melemahkan setan tidak bisa didapatkan kecuali dengan menyedikitkan. Ya. Dengan menyedikitkan. Wa huwa an ya'kula aklatahu allati kana ya'kuluha kulla lailatin laulam yasum. Yang dimaksud menyedikitkan kata Imam Ghazali yaitu dia cukup memakan makanan yang dia memang makan biasanya di malam hari. Yang memang dia biasa makan di malam hari. Ya. Adapun waktu siang sudah lewat. Maka cukup
Di waktu malam, waktu berbuka, kita makan makanan yang memang biasa sehari-hari kita makan di malam hari saja. Tidak perlu apa? Itu tadi dikodok makannya. Ya. Dimakan waktu siang ya, karena tidak sempat makan, dimakan di waktu malam. Ya, tidak seperti itu kata Imam Ghazali. Fa amma idza jama'a. Oleh karenanya beliau melanjutkan, adapun jika orang itu mengumpulkan makana ya'kulu dhahwatan, yang biasa dia makan di waktu siang, ila makana ya'kulu lailan, kepada porsi makan malamnya. Iya. Falan yantafi'a bisaumihi, maka dia tidak bisa mengambil manfaat dan puasanya. Karena tadi ya sama saja gitu. Cuma beda waktu makannya, sama-sama 3 kali sehari. Ya. Sama-sama 3 kali sehari. Hanya saja dirubah waktunya, jamnya. Maka kata Imam Ghazali, kalau misalkan porsi makan siangnya dikumpulkan di waktu malam sehingga dia makan malamnya itu double, kata beliau falan yantafi'a bisomi, tidak akan mungkin bisa mengambil manfaat dari puasanya. Enggak ada maknanya. Ya. Tidak ada faedahnya dari puasa yang sudah dilakukan. Kemudian beliau mengatakan qala bal, ya, bahkan minal adab, termasuk adab yang lain ketika berpuasa, kata beliau, an la yukthiran nauma bin nahar, hendaknya juga tidak memperbanyak tidur di siang hari. Iya. Tidak memperbanyak tidur di siang hari. Kenapa? Ini agak beda kata beliau. Bukan melihat ke sisi produktif, bukan. Imam Ghazali tidak memandang di sisi produktifnya. Ya. Kata beliau, kenapa kok orang puasa hendaknya tidak tidur di siang hari? Kata beliau, hatta yahussa bil ju'i wal atas. Orang puasa termasuk adabnya tidak memperbanyak tidur di siang hari. Tujuannya apa? Supaya dia masih bisa merasa lapar dan merasa haus. Ya. Kata beliau, supaya orang puasa itu masih merasakan lapar dan merasa haus. Wa yastash'ira du'fal quwa. Dan dia pun merasakan melemahnya dari kekuatan tubuhnya itu. Supaya dia benar-benar meresapi puasanya. Iya, puasa itu melaparkan diri. Lapar itu seperti ini rasanya. Dan seterusnya. Fayasfuwa inda dzalika qalbuhu. Maka ketika orang merasa seperti itu, merasa lapar yang luar biasa, merasa haus yang luar biasa, kemudian dia merasakan kekuatannya mulai melemah, kata beliau, maka dengan hal itu hatinya akan bisa menjadi bersih. Ya. Dengan merasakan rasa lapar, rasa haus dan seterusnya tadi. Wa yastadima fi kulli lailatin, dan hendaknya tetap ya di setiap malamnya ya qadran minad dha'fi, ya. Dia menetapkan satu ukuran dari kelemahan tubuhnya, hatta yakhiffa alaihi tahajjuduhu, ya, hatta yakhiffa alaihi, hingga menjadi ringan bagi dirinya tahajjuduhu, tahajudnya, wa auraduhu, dan wirid-wirid malamnya. Ya. Dan wirid-wirid malamnya. Hendaknya di malam hari seorang juga sama, tetap merasakan perasaan itu. Jadi tidak diisi dengan makan dan seterusnya, tidak. Tapi makan secukupnya, kemudian biarkan kembali lapar. Biarkan kembali lapar. Jadi di siang hari dia merasa lapar, di malam hari dia juga merasa lapar. Supaya apa? Supaya tubuh ini ringan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa syaitanu an la yahuma ala qalbihi. Maka harapannya dengan hal tersebut, setan tidak akan mampu menyelimuti hatinya. Fayanzura ila malakutis sama, sehingga dia pun bisa melihat kerajaan langit. Ya, maksudnya dia bisa melihat
kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tertancap dalam hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi yang dibahasakan oleh Imam Ghazali juga bahasa yang lain, fayaswa bidzalika qalbuhu. Ya. Supaya hatinya menjadi bersih ketika dia bisa merasakan lapar dan haus tadi. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan qala wa lailatul qadri. Nah, kemudian di sini beliau menyinggung Lailatul Qadar. Beliau mengatakan wa lailatul qadri ibaratun, dan Lailatul Qadar itu adalah sebuah ungkapan anil lailah, dari satu malam, allati yankashifu fiha syai'un minal malakut, yang tersingkap di malam tersebut sedikit dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh Al-Qur'an sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Memiliki keagungan, memiliki kemuliaan. Tanazzalul malaikatu warruh. Bisa kita bayangkan, al-malaikatu, ya, isim yang jamak dengan alif lam ma'rifah, kata para ulama usul fikih memberikan faedah keseluruhan. Maka maknanya tanazzalul malaikatu, seluruh malaikat turun. Warruhu, dan roh di sini malaikat Jibril, Ruhul Qudus. Jadi selama Lailatul Qadar itu berlangsung, maka seluruh malaikat yang berada di langit biasanya semuanya turun ke dunia, ke langit dunia. Demikian juga malaikat Jibril. Maka kata Imam Ghazali, malam Lailatul Qadar itu adalah satu malam di mana tersingkap sebagian kecil dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal muradu biqaulihi ta'ala, dan itu adalah maksud daripada firman Allah taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan kami turunkan Al-Qur'an itu pada Lailatul Qadar. Sahabat Ibnu Abbas dalam tafsirnya beliau menyebutkan maksudnya di sini turunnya Al-Qur'an itu pada Lailatul Qadar adalah turunnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah. Bukan turun kepada Nabi. Karena kalau turun pada Nabi selama 23 tahun. Ya. Jadi Al-Qur'an secara keseluruhan juga turun pada malam Qadar. Wa man ja'ala baina qalbihi wa baina sadrihi mikhlatan minat ta'am fahuwa anhu mahjubun. Barang siapa di Lailatul Qadar dia letakkan antara hatinya dan dadanya, ya, satu wadah yang penuh dari makanan, maka dia akan terhalang dari Lailatul Qadar. Wa man akhla ma'idatahu fala yakfihi dzalika li raf'il hijab. Dan kata beliau, dan kalaupun dan orang yang dia mengosongkan perutnya, kata beliau fala yakfi dzalika li raf'il hijab, maka itu tidak cukup untuk mengangkat hijab yang bisa menghalangi antara dia dengan Lailatul Qadar itu. Malam yukhli himmatahu an ghairillah azza wajal, selama dia juga tidak mengosongkan keinginannya dan harapannya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang tidak akan bisa mengetahui hakikat daripada Lailatul Qadar kecuali dia kosongkan perut dan hatinya. Perutnya kosong dari syahwat duniawi dan hatinya kosong dari kebergantungan kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika huwal amru kulluhu, kata beliau, dan ini adalah perkara semuanya. Maksudnya inti dari semua kehidupan di dunia ini. Ya, inti dari semua perkara yang ada. Wa mabda'u jam'i dzalika, dan start memulai untuk mendapatkan hal semacam ini taqlilut ta'am, menyedikitkan makanan. Itu startnya dari situ. Wa sayati lahu mazidu bayani, dan akan datang penjelasan yang lebih lengkap fi kitabil at'imati, dalam pembahasan at'imah dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Insyaallah azza wa jalla, yang semoga Allah Subhanahu wa taala, atau jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal tersebut.
Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah sebagian dari penyempurna puasa. Ya, puasa supaya tingkatan puasa menjadi semakin sempurna adalah dengan memperhatikan 6 perkara, dan kita sudah sebutkan sampai perkara yang kelima. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan perkara yang ke-6 dan juga pembahasan berikutnya. Demikian, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.